Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kembali bersama saya, Nila Puspitasari. Kali ini saya akan membahas tentang FRFR SKD CPNS ya. Semoga nanti Bapak Ibu bisa melaksanakan atau mengerjakan tes CPNS dan lolos semua dengan nilai yang maksimal. Oke, kita langsung ke soal saja. Soal yang nomor 1 ini adalah soal tentang deret ya. Ada 2, 4, 6, 8, 10. Nah, kita cari locatnya berapa. Ini plus 2. 4 ke 6 juga plus 2. Terus 6 ke 8 juga plus 2. 8 ke 10 juga plus 2. Berarti otomatis sini juga plus 2. Berarti 10 plus 2 yaitu 12. Ini cara yang pertama. Yang kedua, kita bisa pakai rumus UN. Rumusnya yaitu untuk mencari UN yaitu A plus N min 1 B. B itu selisih antara suku yang kedua dengan suku yang pertama, suku yang ketiga dengan suku yang kedua, seperti itu. A-nya itu suku yang pertama, berarti A-nya yaitu 2. Bedanya juga 2. Kita masukkan ya. Nah, ini kita UN. UN itu bersuku ke berapa? Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita cari U6. U6 sama dengan A-nya 2 plus 6 min 1 bedanya 2. Nah, saya tak kasih sini ya. Berarti U6 sama dengan 6 dikurangi 5, 6 kurangi 1 5 kali 2 10. Berarti 2 plus 10 sama dengan 12. Sama ya. Mau cara pakai yang ini kayak gini juga bisa. Cara UN juga bisa. Oke, kita langsung ke soal berikutnya. Suku ke-15 dari barisan 3579 adalah, kalau kita mencari dengan cara yang pertama gini itu kelamaan ya. Kita tambahkan sesuai dengan bedanya ini kan berarti 2 ya, plus 2 plus 2 nanti kelamaan, jadi kita harus pakai rumus UN. Berarti mencari U15 sama dengan 3 plus ini 5 ke 3 itu bedanya 2. Berarti maaf, nanti dulu gini kan rumusnya N min 1 A plus N min 1 B. Nah, A-nya 3, N-nya kan 15 dikurangi 1 berarti 14, berarti tambah 14, B-nya 2 kali 2. Nah, kali 2 berarti sama dengan 3 plus 14 dikali 2 28, berarti 3 tambah 28 berarti 31. Jawabannya yang B. Saya ganti dulu yang merah ya biar kelihatan gitu ya. Oke, dari sini paham kan kenapa kok dapat 14? Ini kan 15 dikurangi 1 N min 1, terus B nya 2, karena ini 5 dikurangi 3 2. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Suku ke-21 dari barisan 6, 4, 8, 10 adalah, nah ini berarti kita cari U21 langsung aja ya. U21 sama dengan A plus N min 1 B. A-nya kan 4, A-nya 4, bedanya 2 lagi ya, selisihnya 2. Oke, berarti langsung saja A-nya 4, N-nya 21 kurangi 1 20 dikali 2 berarti sama dengan 4 ditambah
20 kali 2 40. Berarti jawabannya 44. Suku ke 21 jawabannya 44. Oke, kita naik ke soal berikutnya. Nah, ini sudah masuk ke TWK ya. Desa Rembukrejo merupakan salah satu desa percontohan dalam hal musyawarah. Hal tersebut karena desa Rembukrejo selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan dan kemajuan desa. Tindakan yang dilakukan desa Rembukrejo merupakan cerminan sila Pancasila, yaitu sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun lambang sila keempat adalah pohon beringin, pohon beringin ini sila ketiga, bintang sila ke-1, kepala banteng sila ke-4, pada dan kepala sila ke-5, rantai sila ke-2. Berarti jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebagai ideologi negara, Pancasila tidak hanya sekedar dihafalkan saja, melainkan juga harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Indonesia. Berikut ini yang bukan merupakan pengamalan Pancasila sila ketuhanan yang Maha Esa adalah: A. Beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan. B. Saling menghormati dan menghargai perayaan hari besar agama masing-masing. C. Hidup rukun mesti berbeda keyakinan dan agama. D. Tidak merusak tempat ibadah lain. E. Mengembangkan sikap persatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita lihat soalnya yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama. Tapi ini yang bukan merupakan aplikasi atau penerapan sila pertama. Berarti yang A, beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan, benar. Saling menghormati dan menghargai perayaan hari besar agama, benar. Hidup rukun meski berbeda keyakinan dan agama, benar. Tidak merusak tempat ibadah agama lain, benar. Terus ini, mengembangkan sikap persatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Ini salah ya, berarti jawabannya yang E. Karena yang E ini merupakan aplikasi atau penerapan dari sila ke-3. Oke, kita next. Anita adalah anak termuda di kompleks rumahnya. Ia dikenal cukup ramah di lingkungan rumahnya. Ia selalu menyapa tetangganya yang lebih tua dan dengan santun. Tindakan yang dilakukan Anita merupakan cerminan sikap terpuji dari norma. Norma ada 4 ya, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum. Otomatis ini yang A enggak, karena enggak ada norma kesantunan. Nah, jawabannya yaitu kita lihat dia itu cukup ramah ya dan santun kepada orang yang lebih tua. Jangan terjebak option yang A ya, karena norma kesantunan itu enggak ada. Jadi maksudnya yang B, norma kesopanan. Kita lihat penjelasannya. Nah, ini norma itu ada 4. Pertama, norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Norma agama merupakan tatanan kehidupan manusia yang didasarkan atas perintah Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, norma ini mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan serta hubungan manusia dengan manusia lain. Norma hukum merupakan aturan yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dilakukan oleh lembaga negara. Artinya, negara membuat aturan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Ketiga yaitu norma kesusilaan, merupakan aturan yang mengatur kehidupan manusia yang didasari pada hati nurani. Ya, kesusilaan. Jadi hati nurani dianggap sebagai penuntun tingkah laku manusia dalam menjalankan atau menjalani hidup baik bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat yaitu norma kesopanan, merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur pergaulan manusia. Umumnya norma kesopanan terbentuk dari adat istiadat dan budaya masyarakat. Ini adalah contoh dari norma kesopanan. Ada menghargai orang lain, menghormati orang yang lebih tua, tidak meludah di sembarang tempat, tidak menyela pembicaraan orang lain, terus berpakaian yang sopan, ikut gotong royong, bekerja sama dan selalu ramah, terus tidak berkata kasar, makan, memberi dan menerima dengan tangan kanan, kecuali yang kidal ya. Terus yang ke-9 memberikan salam dan selalu menyapa orang lain, selalu menunjukkan keramahan, terus membuang sampah pada tempatnya, tidak berbicara keras dengan orang lain, tidak makan sambil berbicara, terus memberikan kursi prioritas di angkutan pada orang yang
berhak. Biasanya pada orang yang lebih tua, terus atau orang yang sedang hamil kayak gitu, terus tidak menyela antrian. Oke, itu adalah contoh dari nilai kesopanan. Kita next ya. Nah, ini. Dalam pertahanan negara, kekuatan militer dan sipil harus memiliki integritas dalam melindungi negara terhadap ancaman dari luar. Oleh karena itu, dalam komponen pertahanan Indonesia memiliki 3 komponen, yaitu komponen utama, komponen pendukung, dan komponen cadangan. Berikut ini yang bukan termasuk dalam komponen pendukung pertahanan NKRI adalah A. TNI, B. Paramiliter, C. Tenaga ahli yang dapat menghadapi ancaman negara, D. Sumber daya buatan untuk kepentingan pertahanan, E. Alat penunjang pertahanan negara. Nah, gini. NKRI dalam pertahanan itu memiliki 3 komponen. Yang pertama itu komponen utama, komponen pendukung, dan komponen cadangan. Komponen utamanya apa? TNI. Komponen pendukung ada paramiliter, terus tenaga ahli profesional, ya, sumber daya alam manusia dan buatan yang diciptakan untuk kepentingan pertahanan negara, sarana dan prasarana kepentingan pertahanan negara, sumber daya manusia atau warga sipil yang memiliki kemampuan dan sanggup untuk memperjuangkan keamanan dan pertahanan negara. Sedangkan komponen cadangan itu sumber daya nasional yang sudah terlatih untuk memperkuat komponen utama. Nah, kita lihat ya. Di sini soalnya komponen pendukung yang bukan. Berarti jawabannya ya A, karena TNI merupakan komponen utama. Nah, ya. Oke, kita next. Nadia adalah seorang ASN di salah satu instansi pemerintah. Saat itu, ia harus menyiapkan persentase proyek pembangunan di suatu daerah. Karena suatu hal, Nadia tidak dapat menyelesaikan presentasi tepat waktu. Namun, Nadia tetap melapor apa adanya kepada atasannya. Sikap yang dilakukan Nadia merupakan cerminan kesatuan antara perkataan, pengetahuan, dan perilaku umum yang dikenal dengan istilah. Nah, kita harus mencari kata kuncinya. Kata kuncinya yaitu dia itu tidak bisa menyelesaikan presentasinya tepat waktu. Namun, dia itu melapor kepada atasannya dengan kesatuan perkataan antara perkataan, pengetahuan, dan perilaku umumnya kepada atasannya. Nah, ini merupakan cerminan dari sikap yaitu jujur, karena dia itu berbicara apa adanya kalau belum selesai. Oke, kita next. Nah, di tahun ajaran baru, negara memberikan beasiswa sekolah kepada siswa yang putus sekolah karena kekurangan biaya sekolah. Tindakan negara tersebut merupakan salah satu perwujudan tujuan NKRI yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945. Adapun pemberian beasiswa tersebut termasuk salah satu tujuan dari beasiswa untuk apa? Kan untuk membuat siswanya menjadi pintar. Berarti otomatis jawabannya yang C, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, udah selesai. Semoga video dari saya ini bermanfaat dan bisa menjadikan teman-teman semua sebagai sumber untuk belajar, ya, dan lolos CPNS dengan nilai SKD dan kemudian lanjut ke SKB sampai tahap penerimaan NIP, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.